Halo Dunsana Kasadonyo, kembali lagi ke channel Demot TV. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya Dunsana Kasadonyo menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Dunsana Kasadonyo tidak ketinggalan video seputar Demot TV. Terima kasih. Kabar baik untuk kamu yang suka mempelajari bahasa maupun sastra asing. Nggak tanggung-tanggung, ada 20 prospek kerja menantimu. Kali ini kita akan menjabarkan satu persatu prospek kerja bagi lulusan bahasa Inggris. Simak video ini sampai habis. Pertama, pengajar. Menjadi lulusan bahasa asing, tentu kamu bisa menjadi pengajar bahasa asing, baik menjadi seorang guru, dosen, maupun instruktur kursus. Bukan hanya mengajar bahasa asing untuk orang Indonesia, tetapi kamu juga bisa menjadi seorang pengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing yang sedang mendalami bahasa Indonesia. Kedua, editor penyunting bahasa. Kian berkembangnya industri media cetak dan digital. Kebutuhan akan penulis dan editor juga kian bertambah setiap waktu. Terlebih lagi, banyak sekali naskah terjemahan dari penulis mancanegara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka lulusan bahasa dan sastra asing sangat memiliki tempat untuk mengisi pekerjaan ini. Ketiga, penulis. Sering bermain dengan kata-kata. Lulusan sastra atau bahasa asing pun bisa banget jadi penulis. Penulis terlibat aktif dalam menciptakan dan mengembangkan karya fiksi dan non-fiksi. Selain itu, media baru juga banyak membuka kesempatan untuk para penulis di berbagai macam bidang, seperti copywriter maupun content writer. Keempat, pustakawan akademik. Untuk kamu yang begitu mencintai buku atau dunia akademik lainnya, profesi ini sangat cocok untukmu. Pustakawan akademik bertanggung jawab dalam pelajaran akademis dengan cara mengembangkan pengetahuan khusus seperti dalam pengembangan sistem TIK di berbagai macam proyek perpustakaan. Kelima, sastrawan. Nah, kalau profesi yang satu ini tentu menjadi profesi yang paling sesuai dengan jurusan sastra. Sejatinya, jika kuliah di jurusan sastra, tentu akrab dengan sastra, walaupun ini semua tak berlaku secara mutlak. Jika kamu ingin menjadi seorang sastrawan, kamu bisa memilih untuk menjadi seorang novelis, cerpenis, prosais, atau esais dan kritikus. Keenam, penerjemah. Lulusan sastra atau bahasa asing memiliki kesempatan bagus untuk bisa masuk ke dunia translation, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Menariknya, mahasiswa bahasa asing seringkali dijadikan kamus berjalan oleh teman-teman jurusan lain. Ketujuh, ahli bahasa. Menjadi seorang ahli bahasa adalah kesempatan emas untuk para lulusan sastra asing, terutama yang sewaktu kuliah lebih memilih konsentrasi linguistik. Tugas seorang ahli bahasa diantaranya melakukan logika pembentukan kata di dalam suatu bahasa, meneliti interaksi unsur bahasa, hingga meneliti hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. 8. Asisten editorial. Pertumbuhan penerbitan digital yang saat ini kian meningkat, membuat kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan publikasi online lebih meningkat. Peluang ini didapatkan oleh lulusan sastra untuk menjadi asisten editorial, di mana tugasnya adalah mendukung para staf editorial senior di bagian administrasi, perencanaan dan produksi buku, majalah, jurnal, maupun materi online. 9. Wartawan koran. Lulusan bahasa asing juga bisa menjadi wartawan koran. Jurnalisme koran saat ini juga kian multiplatform, sehingga keterampilan di dalam bidang teknologi informasi kian dihargai. Banyak koran besar di Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris dalam penulisan artikelnya seperti The Jakarta Post, Kompas dan Tempo. 10. Wartawan majalah.
Tidak jauh berbeda dengan wartawan koran, lulusan sastra asing juga berpeluang untuk menjadi wartawan majalah. Tugasnya adalah meneliti dan menulis artikel berita serta fitur untuk berbagai macam publikasi majalah, dengan berbagai jenis kontennya. 11. Eksekutif periklanan. Eksekutif periklanan bertugas sebagai penghubung antara klien dan agen. Tanggung jawab yang dilakukan untuk koordinasi mempromosikan iklan harus bisa dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, lulusan bahasa asing memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses komunikasi, terutama klien asing. 12. Leksikografer. Mungkin di antara kamu masih jarang mendengar istilah leksikografer. Tugas seorang leksikografer adalah menulis, melakukan kompilasi dan mengedit kamus, baik itu dalam bentuk cetak ataupun yang dipublikasikan secara online. Kamus yang biasa dibuat adalah kamus bahasa asing, kamus pelajar, kamus istilah ataupun kamus bilingual. 13. Pemandu wisata atau tour guide. Untuk lulusan sastra asing yang mempunyai hobi traveling, menjadi tour guide adalah bidang yang cukup menjanjikan. Pekerjaan ini membutuhkan skill interaksi bahasa yang bagus. Tour guide akan berkomunikasi dengan para turis, baik itu lokal maupun mancanegara. 14. Wirausaha. Sekarang ini, profesi entrepreneur sedang banyak diminatin anak muda. Menjadi wirausaha akan membuatmu bebas dan mandiri melakukan pekerjaan yang kamu suka. Sebagai lulusan sastra asing, kamu juga bisa mengikuti tren ini. Contoh kecilnya ialah bisa dengan membuka les privat bahasa asing atau bisa membuka travel agent sendiri. 15. Bekerja di perusahaan multinasional. Lulusan bahasa asing fleksibel untuk bekerja di perusahaan multinasional mana saja. Apapun posisi pekerjaan di dalam perusahaan tersebut, baik sebagai manajer, direktur, maupun staf, tentu tetap membutuhkan kemampuan dalam berbahasa Inggris yang baik. 16. Petugas informasi. Di beberapa perusahaan, peran petugas informasi dibutuhkan untuk mengelola distribusi informasi bagi suatu perusahaan atau klien yang berguna untuk mendukung kebutuhan serta tujuan bisnis perusahaan tersebut. Dalam hal ini, kemampuan bahasa asing sangat dibutuhkan untuk memahami sumber informasi yang berasal dari berbagai tempat. 17. Staf diplomatik. Banyak yang menyangka untuk bekerja di kedutaan besar, haruslah lulusan dari hubungan internasional. Banyak lulusan bahasa asing yang diterima dan bekerja di kedutaan besar. Biasanya, lulusan bahasa asing ditempatkan sebagai tenaga pengajar, editor atau staf penerjemah. 18. Pramugari. Lulusan bahasa asing juga berpeluang menjadi seorang pramugari. Tak sedikit lulusan bahasa Inggris yang pada akhirnya memilih jalan hidup untuk berkarir di perusahaan maskapai penerbangan. Lagi-lagi, inilah keunggulan dari belajar bahasa Inggris sebagai bahasa universal yang menjadi skill lulusan jurusan bahasa Inggris. 19. Lembaga budaya atau lembaga internasional. Karena kebanyakan jurusan bahasa asing dinaungi oleh Fakultas Ilmu Budaya, tentu lulusannya akan mempunyai begitu banyak pemahaman budaya yang sangat. Bekerja di lembaga budaya bisa menjadi salah satu alternatif profesi yang sesuai dengan jurusan bahasa asing. Terakhir, Public Relations. Lulusan bahasa asing yang suka berkomunikasi juga bisa menjadi public relation. Sekarang ini nggak sedikit lulusan sastra asing yang bisa kerja di bidang ini. Bidang ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan untuk klien, serta mempengaruhi opini publik. Baiklah, itulah prospek kerja lulusan sastra Inggris. Semoga bermanfaat. Terima kasih.